Audio Jungle. Audio Jungle. Membuat makro WF dengan proses pengelasan. Kalau mau desain baja, membuat makro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, bidang informasi dan komunikasi, dalam agenda kegiatan podcast Kursi Cabin. Cuman teman-teman, Kursi Cabin sekarang lagi masih dalam agenda Guest to Jakarta dalam pertemuan. Sebenarnya bukan pertemuan sih Pak Kabit ya, bukan pertemuan ya. Ini sebenarnya dia arahnya ke industrial visit. Industrial visit kebetulan kita lagi diterima sama, mohon Pak izin, sama CEO PT Arta Mamas Graha Andalan nih. Aduh, luar biasa Pak, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Terima kasih kepada teman-teman juga, kakak-kakak karyawan yang berada di PT Arta Mas Graha Andalan. Terima kasih kepada seluruh pengurus yang sempat ikut dan adik-adik yang mengikuti kegiatan industrial visit. Untuk Pak Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan beserta jajaran yang hadir, salah satunya dalam industrial visit kali ini, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Baik Pak, maksudnya ini cukup tiba-tiba juga Pak, ini sebenarnya saya bisa curi waktunya Bapak untuk sedikit sharing-sharing Pak, berbagi sama teman-teman setiap penonton Kursi Cabin Pak. Ya. Jadi di sebelumnya Pak, podcast Kursi Cabin ini hadir di kepengurusan periode 2021 dan 2022 di himpunan kami Pak, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Sebenarnya simpel saya Pak, ini saya sempat sharing-sharing tadi Pak sama teman-teman juga, sama Bapak, berbagi-bagi informasi. Ini Pak, cerita awal merintis pekerjaan gitu Pak, maksudnya kok bisa nih seorang Bapak, kan saya tadi dapat informasinya kita sama-sama dari Sulawesi Selatan juga, terus bisa sampai berani ke jauh di Jawa Barat sini Pak. Saya tadi dari jalan dari bawa makan siang sama Ibu Elvi, lumayan jauh juga Pak. Bisa sampai ke sini tuh cerita awalnya gimana tuh Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi, Kevin apa? Podcast Kursi Cabin Pak. Podcast Kursi Kevin ya. Berjumpa dengan saya ini, perkenalkan saya Budi Harta Winata. Nama saya orang Sunda, tapi saya aslinya orang Palopo. SD saya di Bajo, SMP Bajo, STM Palopo. STM Palopo dong Pak. Palopo. Kita alumni STM. Nah, habis STM baru kita ke Jakarta, kan? Oh, jadi habis STM Pak langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta saya. Ya, Jakarta kita mengadu nasib, alhamdulillah ketemu nasib. Tahun 95 itu saya belajar AutoCAD, gambar pakai AutoCAD. Awalnya AutoCAD. Nah, AutoCAD yang dulunya memang tidak banyak orang yang bisa itu ya, tahun 95 itu. Ada baru-barunya orang gambar pakai komputer. Dulunya kan orang gambar pakai media gambar tuh. Iya Pak. Tahun itu ya masih baru-barunya orang nggak pakai software itu. Dan saya sekolah itu, alhamdulillah saya bekerja di perusahaan konstruksi baja itu mulai dari tahun 95. Dari 1995 sampai sekarang. Iya, sekarang 27 tahun Pak ya. Kurang lebih 27 tahun nih teman-teman. Saya 27 tahun dari bujangan, dari muda, dari Palopo datang ngurus konstruksi baja sampai sekarang. Kita punya pabrik, ada 3 pabrik kita di sini konstruksi baja. Nah itu usaha yang kita geluti. Tapi sebelum saya usaha begini, saya sudah kerja 10 tahun lebih. 10 tahun lebih Sudah Pak. pindah berapa perusahaan itu ya. Tapi terakhir saya hampir 7 tahun tuh baru berhenti. Setelah itu saya bikin usaha yang sama. Usahanya konstruksi baja juga. Oh, jadi gini teman-teman, maksud Bapak nih berangkat dari pekerjaan yang sebelumnya yang bergerak di bidang konstruksi baja juga Pak. Terus saya usahanya konstruksi baja juga. Konstruksi baja juga. Jadi berkesinambungan. Karena tadi saya bilang sama adik-adik semua bahwa usaha itu
10 tahun baru ketemu jalannya. 10 tahun. Ini Jadi bagaimanapun kondisinya, jika bertahan 10 tahun biasanya sih udah settle. Nah, mempertahankan sampai 10 tahun ini kadang yang susah kita. Kadang anak-anak sekarang, zaman sekarang apalagi kan, bukan usaha jualan A, jualan B, baru 1 tahun nggak laku udah tutup juga. Padahal tadi saya bilang ilmu itu 10 tahun baru bisa jalan. awal seharusnya Pak, maksudnya minimalnya tuh harus 10 tahun 10 dulu Pak. tahun, contoh aja. Iya, Pak. Nah, kalau di Makassar ada tukang bakso kesayangan kita itu pasti udah lebih 10 tahun dia mangkal di situ. Contoh Nusantara deh. Coba deh, ya kan? Iya. Pasti dia lebih 10 tahun di situ. Tapi rindu gak sama chef Nusantara? Iya, atau di mana kah kita makanan itu Tapi kan 10 tahun. benar sih Pak, maksudnya berbalance daripada itu Pak. Yang saya tangkap juga ketika ada personal branding yang dia pertahankan Pak, dari istiqomah lah, istiqomahnya. Ya kita makan di satu tempat tuh, contoh makanan aja nih Pak. Iya, Ya karena gampangnya ada brandingan dia udah lama gitu Pak. sudah lama. Kita juga kalau pulang Arab kalau tuh pasti suka makan di rumah makan mana, daerah Parepare, daerah Pangkep. Karena memang sudah lama di situ. Iya, Pak. Artinya ini kan masalah keistiqomahan aja nih. Iya. Orang usaha. Tapi tadi saya bilang ada saya suka bilang pengusaha yang baik itu adalah pengusaha yang pernah bekerja juga di bidang yang sama. Bidang yang sama Pak. Jadi ketika dia anggaplah dia hari ini kerja di restoran selama 10 tahun dan dia bikin restoran, tidak susah karena dia udah ada ilmunya 10 tahun. Udah matang duluan ya Pak. Iya, kita banyak ini Linda semua, makanya saya bilang Linda toh kita harus putuskan jangan lewat dari umur 23 tahun. Kalian itu mau kerja apa? Jangan lewat aja. Di 23 tahun kita mau fokus di bidang apa nih? Nah, setelah itu pilihannya ada 2. Kita mau jadi pengusaha atau kita mau jadi karyawan. Jadi pengusaha juga sama 10 tahun, kita mau dagang mie juga dimanapun juga 10 tahun itu baru jadi. Karyawan juga kan sama, tapi kalau menurut saya lebih bagus pelajarnya ngikut kerja dulu. Setelah kerja sudah tahu ilmunya baru bikin usaha. Dan ambang expire untuk nge-choice pilihan itu Pak 23. umur 23 Pak. Udah harus pilih Pak. Mestinya kita dari umur lulus STM, SMA itu kita udah harus tahu kita ini mau kemana. Boleh Pak. Ya, jadi pada saat kalian kuliah juga di situ sebenarnya kan choice-mu udah ada. Cuman memang saya lihat 50-50 ada 50% orang yang dia tahu kenapa dia ngambil jurusan itu. Iya Pak. Ada juga sebagian yang cuma ikut-ikutan. Betul Pak. Atau juga dia pengen ikut-ikutan karena dia ingin, kalau kita dari kampung dulu pengen ke kota, ya kan. Saya rasa tapi lebih bagus choice-nya kita apalagi kita lulus SMA. Kita sudah punya choice. Sebenarnya itu, tapi saya bilang kan maksimal. Iya Pak. Ketika 23 tahun kita tidak punya tujuan kita mau jadi apa, itu bahaya. Aduh, gawat Pak. Gawat. Bahaya kan. Tapi makanya Dinda sekarang udah kuliah nih, ini Umi jurusan teknik industri. Ya udah, kalian kembangkan itu. Sia-sia loh kalian buang waktu 4 tahun loh. Ya kan, jangan nanti juga ini kuliah di teknik industri, ya kan, nyebrang ke politik. Bisa sih, cuma belajar lagi toh. Maksudnya harus banyak ngeguru sama ya. Guru lagi, ya kan? Itu siapa ya? Ya kan? Jadi gini Kanda, sebenarnya gini nih teman-teman, Kak Kanda Budi Artawinata sebenarnya selain daripada CEO PT Artama Mas Geraha Andalan yang bergerak di konstruksi baja ya, Iya. Kanda ya. Sebenarnya seorang praktisi juga dan pendiri pondok pesantren. Ya. Saya dapat bocoran tadi Kanda. Saya punya itu tetap hidup harus seimbang dunia akhirat ya. Hablum minan nas dan hablum minallah. Itu saya udah dari lama, lebih 10 tahun. Waktu usaha saya kecil saya udah punya pesantren juga. Karena itu memang harus seimbang kan itu salah satunya. Tapi tadi teman-teman semua ya, ingin lagi bahwa hidup itu pilihan. Mau jadi pengusaha yang baik atau jadi karyawan yang baik, sama aja hasilnya. Supaya keluarga sukses bagi dunia, anak-anak sukses toh, Iya, Pak. kan sama ya. Jadi kuncinya cuman itu ya kan, ketika mau keluar daripada zona karyawannya gitu kan harus minimal 10 tahun dulu ya kan. 10 tahun nih kalian. Nah cuman kan begini, pada saat kalian bekerja ini, kalian sudah punya tabungan belum? Tabungannya bukan tabungan duit, tabungan kebaikan, ya kan? Pada saat kita kerja 10 tahun itu,
kita ini sudah membuat belum bos kita ini jadi kaya. Membuat bos kita jadi kaya. Ketika kita jadi karyawan, membuat bos kita jadi kaya. Iya. Dia jadi kaya kan dia? Iya. Maksudnya gimana tuh kan? Oke. Jadi kau kerja, ya kan? Saya contoh nih, saya dulu kerja itu di perusahaan kecil. Ada beberapa saya kecil, sampai dia gede. Dari bosnya tinggal di perumahan biasa sampai di Pantai Indah Kapuk. Dari perumahan biasa ke PIK ya Pak? Berarti kan kita sebagai karyawan kan kita ikut mengantarkan bos kita, ya kan, ke kesuksesannya dia. Makanya saya bilang kita ini jadi manusia. Pernahkah kita buat sukses orang? Karena itu hitungannya, ya kan? Ini yang ilmu yang tadi saya bilang ini ya. Ketika kita bekerja, kita gajinya 3 juta. Tapi sebenarnya mestinya gaji kita ini 5 juta nih, Bang. Seharusnya kan? Karena kan kita kerjanya lembur, contoh gitu. Tapi kita cuma terima 3 juta. Nggak usah takut, Allah akan ganti. Karena ada lebihnya kita di situ. Ada haknya kita juga ya? Ada lebihnya. Ada lebihnya memang. Ya sebenarnya bukan hak kita, karena kita perjanjiannya contohnya kita Dinda pas diterima kerja gajinya berapa? Kamu nggak gaji 5 juta, Mel. Tapi kalian kerjanya melebihi gajinya orang-orang itu. Kalian rajin, ya kan? Idenya banyak ini kerjanya rajin dan nggak males-malesan. Kan lebih kawainya tuh. Iya sebenarnya. Itu kan jadi tabungan. Jadi tabungan. Ya kan? Makanya hidup itu sebenarnya apa yang kan ini bahasa gampang, apa yang kau tanam yang kau petik. Apa yang ditanam itu yang bakal dipetik dari Cuma kan kadang-kadang cuma apa ditanam petik itu betul. Tapi kadang sih Gonda, maksudnya saya pribadi aja nih kayak seorang milenial lah kan. Iya. Karena kelahiran 90-an katanya milenial kan. Anak-anak milenial. Datang tuh selalu kayak ada faktor bosan di satu tempat. Maksudnya kadang saya mau bertanya kayak Kanda sendiri ngatasin formula bosan sendiri di satu tempat itu untuk menjaga tetap istiqomah ya Kanda ya di satu tempat itu formulanya apa sih? Kita harus mencintai kerjaan kita itu. Mencintai pekerjaan. Karena tadi saya bilang kita harus ada patokan. Oh ya saya ini jadi manusia harus ada bidang satu apa yang saya bisa ini. Kayak saya konstruksi baja. Sampai saya sekarang ini jadi ketua umum Indonesia Society Steel Structure. Jadi asosiasi konstruksi baja di Indonesia. Jepang Steel Construction juga. Kita kerjasama sama Jepang. Oh itu anggotanya profesor-profesor semua ini. S3 ya ada. Jadi artinya tadi ketika kita profesional di bidang tersebut, ya kan profesional kan bisa ditempuh dengan 2 cara. Satu lu sekolah, satu lu bekerja di situ. Saya adalah praktisi yang saya istiqomah bekerja sudah 27 tahun mengerjakan konstruksi baja ini. Jadi saya nangkepnya gini kan, maaf ya sebelumnya Kanda nggak tahu gak lancar atau gimana, Kanda ini nggak melalui jenjang persekolahan. Tidak, saya ijazah terakhir STM yang dibungkus ke Jakarta. Iya. Saya kuliah nggak lulus juga sebenarnya. Tapi karena saya semua kan insecure banyak loh sama itu di sini. Tadi aja kami tapi tetap yang menentuin saya juga. Kita semua tekniknya tetap kita. Aduh. Ya, jadi kan? ini bukan nggak ada membungkus nilai sarjana sama sekali. Iya. Tapi lebih bagus kalian kalau kalian jadi sarjana atau lebih hebat lagi, ya kan? Artinya ini kan buat patokannya. Ibaratnya kita jangan jadi manusia yang pesimis. Wah saya kan nggak sekolah. Artinya saya bisa. Yang penting kita istiqomah tadi. Saya pernah ini Kanda masuk di mata kuliah dosen saya Kanda tuh. Dia katanya keberhasilan itu ketika kesempatan dan kesiapan bertemu kan. Iya. Dan menurut saya nih teman-teman apa ya? Sebenarnya bukan persoalan ijazah ataupun tidaknya, tapi di mana ada kemauan Kanda ya, dan di situ di mana yang gini. Pokoknya yang penting itu keistiqomahan dan apa namanya kita harus fokus di bidang usaha ini. Kita lihat itu saya lihat di Makassar dia itu yang bikin martabak itu tuh, iya, yang begini itu yang tuh, lempar-lempar itu karena dia fokus di usahanya itu, ya kan? Iya. Makanya banyak orang datang, walaupun orang cuma mau pilih, tapi memang dia talentanya ada, bikin martabak dengan segala kreasinya dia tuh, iya. Ada itu tuh yang dia tuh, nah itu kan beda dari yang lain. Tapi gini kan, maksudnya ini teman-teman kan, saya dapat kakaknya ini. Kebetulan tempat tanggal lahirnya di Palopo kan ya? Palopo ya. Di Palopo. Saya itu ada beberapa teman kuliah, teman dekat rumah juga kan. Ada dari
Palopo sana belok Iya, apa di beloknya. situ kan kebanyakan ini yang pelaut ya kan deh, kalau Iya, nggak salah. iya. Maksudnya kenapa gitu? Nggak dari STM kan nggak ngebungkusnya tuh mindsetnya ya udah kita berlayar aja kan. Saya kebetulan banyak juga nih orang-orang hebat katanya kapten Pelaut. ini yang orang Iya. dulu juga. Kan? Oh, udah. Dulu kita juga di kampung, kita taunya jadi pelaut aja. Kita kan belum tahu ada kerjaan apa di Jakarta ini. Iya. Kita juga ke Jakarta juga mau jadi pelaut juga. Cuma di situ saya berpikir, saya lihat kok di jalan banyak mobil Mercy, apa kerjanya orang ini? Oh, iya. Karena orang pelaut kan jarang banyak Mercy juga. Tapi Iya, kan. kan gitu, ya kan? Iya, kan. Wah, apa ini? Nah, itu saya cari. Itulah kita berpikir kalau betul. Jadi akhirnya ya saya memutuskan bahwa kita jadi pengusaha ini, biar bisa punya mobil Mercy juga. Biar bisa punya mobil Mercy kan. Iya. Ya udah. Bisa punya Harley juga, toh kan? Gitu. Sebenarnya berangkat dari kemauan dan kegigihan dari kakak. Iya, kalian harus istiqomah. Harus istiqomah. Tadi saya ingetin lagi, umur 23 tahun, kalian mesti sudah Punya pilihan ya, Pak? pilihan fokusnya mau jadi apa. Entah mau jadi ahli permartabakan tadi kayak siapa itu yang di YouTube itu kan, Iya. dia udah menguasai Pak. Ya kan? Contoh aja Pak, kalau yang motongnya yang baru-baru nggak enak Pak. Dia udah 10 tahun jago motong enak. Udah ahli, udah ahli. Gampangnya begitu aja. Jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu intinya kita bisa ngedalamin dan betul-betul istiqomah teman-teman. Jadi ya karena contoh realnya aja seorang CEO PT Artama Mas Geraha Andalan ini yang Iya. kebetulan ngasih kita kesempatan juga bisa sharing-sharing kan. Dam. Iya. Terus berangkat daripada itu, saya kan kebetulan disiplin ilmunya juga di kampus tuh teknik industri, Iya. teknik industri. Terus untuk menurut Kanda nih peluang pekerjaan secara realingnya gitu Kanda gimana nih Kanda Oke. teknik industri? Kalau teknik industri itu dia lebar karena dia semua bisa. Yang ada industri dia bisa masuk. Input Mau output dari industri terigu sampai industri baja dia pakai. Ya kan? Ya semua tetap ada di industri terigu juga. Teknik sipil juga dipakai tapi tidak banyak toh. Iya. Tapi kalau teknik industri semua pakai. Makanya tadi saya bilang pada saat kalian kuliah, pada saat kalian memutuskan mengambil jurusan, mestinya disitulah kalian bercita-cita. Tadi saya bilangnya ikut-ikutan kuliah, nanti kalian membuang waktu kalian tuh. Saya umur 19 tahun, saya langsung konstruksi baja sampai sekarang. Jadi Saya tidak bertanggung buang. jawab kan atas pilihan sendiri. Iya. Saya tidak buang-buang waktu saya untuk hal-hal yang saya banyak. Udah, kalian fokus apapun itu Pak. Apapun itu, kalau mau bisnis sepatu, jadi bisnis sepatu yang baik. Bisnis apa? Ada teman saya dari dulu bisnis kacamata. Sampai sekarang dia gede sekali kacamata jadi dikit dari dulu sampai sekarang. Cuman fokus kan deh. Fokus. Istiqomah. Kita ini nggak usah ngeliat orang, kita lihat diri kita deh. Something yang jujur kan ya. Apa kita ini mau kita sukanya nih, ya kan? Tapi kalau nggak udah ketemu mungkin jualan ini, gitu dah. Saya dulu ya karena ketemu di konstruksi baja kan, udah saya profesional aja. Dan kebetulan passion pride-nya Kak Kanda kan dapatnya juga ternyata di bidang konstruksi ya Kanda ya. Iya, gitu. Terus ini Kanda melihat selain daripada tadi nih teman-teman prospek kerja yang kebetulan menurut Kak Kanda CEO PT Artama Mas Geraha Andalan itu cukup lebar lah cakupannya ya Kanda ya. Pandangan Kak Kanda nih tentang mahasiswa harapan, kalau saya lebih minta hope-nya sih harapan sih kan, harapan untuk mahasiswa sekarang Iya. sama mahasiswa kedepannya itu harapan Kak Kanda tuh bagaimana Kanda? Kalau sekarang ini dengan adanya teknologi informasi yang tinggi ya, sebenarnya mensejajarkan kalian semua. Karena kan yang dibaca sama. Sekarang ini beritanya satu Pak. Konsumsi. Kalian baca YouTube itu. Kalian baca berita itu di grup WhatsAppmu itu. Contoh aja kita punya grup WhatsApp 4-5 ya. Beritanya itu aja tuh. Iya. Artinya sekarang ini orang yang tinggal di Palopo sama orang tinggal di Cikarang ini sebenarnya sama Pak. Peluangnya Peluangnya sama Pak. sama peluangnya. Beda zaman saat saya dulu nggak tahu ada kerjaan apa di Jakarta ini. Karena kita nggak bakal lihat Jakarta itu seperti apa. Jajan koran ya barangkali. Nggak ada. Dulu kan harus pakai. Kalau sekarang mestinya tidak ada sekarang ini kata bahasa saya orang kampung, saya orang kota, tidak ada. Semua saja beritanya sama Pak. Betul. Sama beritanya, tinggal sekarang kemauan kalian dan kemauan kalian tadi. Jangan jadi pemalas.
Jangan jadi pemalas. Jangan jadi pemalas. Orang sekarang maunya cuma pegang handphone dapat duit. Iya ada, tapi tidak semua bisa begitu. Tetap dia mesti kerja keras. Ya. Range-nya mungkin kecil ya kan dari ada sih yang beberapa begitu cuma kecil. Sekarang itu anak-anak sekarang masih pintar. Saya sekarang tidak lagi bisa membedakan mana anak dari kampung, mana anak dari kota, mana yang kuliah di luar negeri. Sama aja, beritanya sama, sekolahnya sama, kita bisa akses semua. Yang pertama jangan malas dan kedua ada Jadi kemauan. kalau ilmu sekarang sebaik orang sejajar Pak, karena semua bisa diakses di Google, betul kan Indah? Betul. Apa kok kau mau tahu apa, kau tinggal cari apa ya ini ada. Tapi masalah kemauan dan kedisiplinan itu orang yang membedakan antara orang zaman saya dengan anak-anak milenial. Anak-anak milenial sekarang maunya kerja santai, duit banyak, nggak ada itu. Kalau uang banyak mau kerja keras. Saya tiap hari pulang jam 12 malam. Seorang CEO Pak. Tidak ada. Jam 3 bentar Pak. Tidak ada. Kata siapa? Saya itu kerjanya lebih keras. Istirahatnya lebih kurang. Kurang saya. Saya pagi-pagi udah baca semua. Tidak ada jaminan itu. Mana ada orang CEO dia kerja lebih santai, tidak lah. Jadi betul ya Pak. Ini maksudnya orang kalau misalnya dalam tanda kutip nih teman-teman, orang kalau mau kaya harus capek dulu ya Pak. Harus capek dulu. Harus capek. Pilihannya ada sama diri masing-masing nih. Harapan apa tadi ya punya kemauan dan jangan kalau orang-orang kita nih orang Sulawesi taunya jangan kutu lah, jangan malas. Kalau orang pulau bilang rumah kutu, sampu itu betul. Ini kan tidak boleh mengharapkan hidup 100% sama manusia lain. Enggak boleh gantung. Ya boleh bergantung ya, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya talenta. Nah, kita ini harus ya kan mengeksplor. Tadi saya bilang Dinda mau jadi apa? Jangan tanyakan orang saya ini cocok jadi apa. Kau yang tahu. Apalagi sekarang browsingnya gampang. Yang paling tahu sama diri sendiri ya kita yang sendiri. tahu. Sekarang gampang sekali Pak mau jadi apa, ya kan? Anak-anak muda sekarang bisa jadi apa, tapi tetap saya bilang, ya kan? Ya tadi, ya kan? Harus strong, harus bekerja Pak. Dan bekerja jalan, bukan iya. Ya kan? Pilihannya cuma dua kayaknya Pak nih. Jalan. Kita yang kerja untuk uang atau uang kerja untuk kita ya Pak. Nggak ada istinya orang dulu itu masuk. Ya kan? Iya Pak. Ya ada mungkin kakeknya udah kaya kali kalau itu ya kan? Luar biasa sih Pak. Kalau kita ikut turunnya orang kakeknya jadi turun udah kaya ya mungkin diam aja jadinya. Tapi kalau kayak saya ini orang dari kampung dari Palopo, kalau saya tidak bekerja keras dari dulu sampai sekarang, saya tidak bisa punya pabrik toh. Ini sih maksudnya. Iya. Loh. Kok saya dapat poinnya low profile-nya itu kadang. Iya. Ini asetnya dari teman-teman baru tahu PT Arta Mas sendiri ini PT Arta Mas Geraha Andalan punya tiga cabang dan mempunyai 2 pondok pesantren. Kemudian lepas daripada itu saya punya pertanyaan yang sedikit nakal sih Pak dan sedikit teman-teman. Iya. Jadi pertanyaan ini Mbak, ya harus jawabnya iya aja sama tidak ya Pak ya. Iya. Alasannya tapi belakangan. Iya. Mau jadi tetap bekerja sebagai konstruksi baja atau jadi politikus Pak? Saya tetap jadi konstruksi baja aja. Konstruksi baja. Pilih Matuanging atau Parepare? Pare-pare. Parepare. Luar biasa. Karena pare-pare di tengah. Orang bisa akses. Aksesnya bisa kemana-mana. Bisa. Jadi we just information untuk teman-teman pendengar setiap podcast Kursi Cabin, Kakanda ini merupakan salah satu yang nge-handle pembuatan sirkuit yang ada di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ya. Iya. Itu range waktunya dikerjakan, saya sempat dengar di berita-berita nasional itu katanya presiden cari yang paling cepat gitu. Ya, kontraktornya, menkonnya dicari yang bisa mengerjakan dalam 1 bulan. Ya kan? Karena saya kemarin sudah pernah mengerjakan juga Bandara Kulon Progo, bandara tercepat di dunia juga itu. Saya lah bagian di situ konstruksi bayanya. Jadi menkonnya dia mencari saya lagi. Karena kan kita terkenal bikin baja itu cepat. Jadi kalau proyek-proyek yang percepatan itu kayak konstruksi baja biasanya dia ambil. Mandalika kerjanya berapa lama Pak? 1 bulan aja. 1 bulan Pak Mandalika, sirkuit nasional yang katanya terbaik nomor 2 di dunia Pak. Iya, 1 bulan aja. 1 bulan Pak, butuh 1 bulan doang. Dan saya tungguin di situ Dinda. Saya nongkrong di bawahnya pada satu kemasan.
Bapak, Saya sampai malam, saya kadang pulang jam 2, jam 3. Pak, Bapak ini seorang CEO masih nongkrong di bawah tiang-tiang. Iya, saya pulangnya jam 3. Paling cepat jam 2 malam. Dan alhamdulillah, 24 jam. saya sendiri sebagai pencinta MotoGP di hari Minggu, Pak, Iya. saya bisa nonton sirkuitnya tuh walaupun belum sempat ke Mandalika misalnya. Oh, iya. Ke Mandalika bisa nontonnya itu karena ternyata berkat ini kakak-kakanda juga yang sama-sama notabene kita sama-sama dari Sulawesi Selatan juga. Dan kalian kalau mau tahu itu yang masang bajunya itu orang dari mana? Orang dari Bandung semua saya bawa. Local pride ya, Pak. Bukan. Orang Bugis juga saya bawa ke sana. Ada 100 orang lebih. Saya bilang, waktu kita pasang di baju 1 bulan selesai. Alhamdulillah selesai. Nah, ya. Iya. Saya banyak dapat pembelajaran sih untuk kali ini. Untuk teman-teman pendengar setiap podcast Kursi Kevin, mungkin last question saya yang terakhir nih, Pak. Ya. Kalau dipilih untuk jadi ini, Pak, apa ya? Saya bertanya kita kali ya. Iya. Wali kota Palopo atau tetap jadi CEO PT Arta Mas Gerak Andalan? Saya tetap jadi CEO PT Arta Mas. Serius, Pak? Iya. Saya kalau presiden mungkin mau. Presiden mau, Pak? Saya ikut ya, Pak, jadi. Kalau cuma wali kota saya tetap milih. Ya kan tetap milih jadi CEO Arta Mas. Nggak ngincer ini, Pak, maksudnya nah ini apa? Realistisnya kadang mah ada pengusaha, Pak. Banyak yang dirumuskan cuma cari panggungnya doang gitu, Pak. Bukan poinnya ya, Pak. Saya tidak tahu ya. Mungkin belum kepikiran ke situ. Tapi sampai saat ini kita proses ini, saya belum kepikiran saya pengen jadi kepala daerah. Belum ya. Jadi Nggak tahu. Ya, soal kan? belum itu kita berbicara soal waktu aja ya. Iya. Kalau detik ini saya belum kepikiran untuk menjadi kepala daerah itu. Nah, saya presiden saya kan di Baja ya. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara mengelola pemerintahan. Belum berpikir. Mungkin kalau menteri ya kita bisa kerja ya, karena kan Betul, Pak. kan kerja. Tapi kalau kepala daerah ini kan beda ya. Artinya ngurusinnya kan bukan spesifik. Notabene agak Iya. sedikit beda. Sementara saya ini orangnya kan orang spesifik. Iya, Pak. Anak teknik kan. Ya, kalau Orang engineer, Pak. kalau menteri ya menteri apa gitu, suruh ngurusin satu bidang saya bisa. Tapi kalau untuk segala macam bidang itu saya orangnya kayaknya tadi saya bilang kan saya orangnya istiqomah. Bisanya satu bidang, dia semua satu bidang. Jadi kalau untuk semua ya kita takut tidak maksimalkan gitu. Iya, Ya. Saya juga ini, Pak, dan tak terasa ini teman-teman gini, Pak, maksudnya apa ya? Saya pernah saya lupa, Pak, dengar apa ngeliat tuh sejarah tuh cuma ada 2, Pak. Yang pertama black history, teman-teman, sejarah hitam. Yang kedua cuma ada sejarah emas. Jadi teman-teman pendengar setiap podcast Kursi Kevin bisa memilih jalan itu dengan cara formula dari Bapak CEO PT Arta Mas Gerak Andalan, yaitu istiqomah, fokus, dan jangan malas ya, Pak. Ya, malas. Jangan malas. Pak, ini saya ucapkan banyak terima kasih ya, Pak, atas waktu dan kesempatannya, Pak. Saya juga Tapi saya tambahin dulu Linda, ada itu cerita gelap dan cerita hitam itu. Itu jadi pembelajaran kita yang paling bagus. harus tetap jadi pembelajaran, Saya Pak. nanti kita ketemu lagi podcast. Boleh, Pak, boleh, Kita Pak. bahas. Saya pernah ada cerita gelap dalam hidup saya. Boleh, Pak. Sehingga itu menjadi patokannya, ya kan? Iya, Pak. Kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi, Pak, kalau misalnya di Makassar bisa main ke Iya. Universitas Muslim Indonesia nggak, Pak? Bisa, nanti kita buat itu. Kita akan cerita lagi, ya kan? Tentang tadi, saya masih punya satu podcast lagi. Kan tadi kan cuma cerita sukses Iya, Pak. saja. Tapi gini sih, Pak, kalau saya ngomong mau diceritain di tempatnya Bapak atau mau diceritain di Iya. Makassarnya, Pak? Sisi gelapnya ini. Sisi gelapnya boleh nanti di mana nanti kita ketemu, ya kan? Soalnya Bapak tadi saya ngomong sama sekretarisnya, Pak, katanya ada meetingnya. Iya. Ini udah jam 3.55, Iya. gak terasa. Saya ini, Pak, sih kalau ngomong sama orang yang tepat waktunya terasa cepat sih, Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak. Terima kasih banyak karyawan, Ibu sama Ibu Iya. tadi PT Arta Saya Mas. insya Allah sering ke Makassar kok. Kan kita ada lagi bangun gudang di sana di Makassar di Manus. Oh, ada di Maros, Pak. Ya, ada di sana. Boleh lah, Pak, teman-teman. Nanti kita main, Industri yang dan saya main, insya Allah saya mau main ke Universitas Muslim kebetulan dulu, ya kan. Kecil-kecilnya kita sering main di Umi zaman dulu, ya kan. Selalu kita nanti main. Boleh ya, Pak, ya. Kita
perkumpulan anak teknik industri dan teknik-teknik lainnya ya. Iya, siap-siap Pak. Ya. Sekalian pemantapan cita-cita ini ya. Tapi di sini Pak terbuka nggak sih untuk tempat kayak magang gitu? Oh ya, saya suka sekali dari mana magang. Magangnya harus berapa lama Pak? Bebas saja. Bebas. Kalau bisa sih lebih Lama? lebih lama lebih baik ya kan. Kita malah ada program tuh untuk yang lulusan anak-anak baru lulus tuh saya ada program, saya ajarin bekerja 6 bulan saya gaji ya. Tetap digaji Pak, diajarin tetap digaji. Iya gaji, saya gaji tetap. Ya lumayan lah, setengahnya UMR di sini lah kita gaji. Ya kan, ya jutaan juga itu kita gaji, tapi catatan kalau kalian 6 bulan nggak pakai itu jangan beli macam antren ya kan. Nah, kita terus kerja kan. Iya Pak. Yang penting kerja di sini satu tidak boleh merokok, Tidak boleh merokok. kedua harus ikut sholat berjamaah, utamakan sholat dan keselamatan kerja di sini. Nah itu dia. Utamakan sholat dan keselamatan kerja ya. Nah dan diprioritaskan saya yang tidak merokok. Yang tidak merokok. Iya, saya utamakan itu. Boleh lah nanti alasan kenapa nggak boleh merokoknya nanti di podcast sama sisi gelapnya ya Pak. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Ya, nih Pak. makasih ya. Ya. Saya juga Oke. mau sapa buat teman-teman. Ini tadi last questionnya ada banyak pembelajaran yang dapat kita ambil oleh seorang CEO kita, CEO PT Arta Mas Gerahandalan yang sekali lagi bergerak di bidang konstruksi baja. Saya cuma mau bilang kalau tidak ada cara yang terbaik, tapi selalu ada cara yang lebih baik. Ya. Jayalah himpunanku, jayalah 091. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Banyak Ya. sekali pembelajaran Iya. ini.